Guys, main ke Purbalingga, ke tempat yang lagi viral dengan si rambut keriting ini. Tuh, lucu banget, bener banget guys. Di Davos, nanti kita mau main ke pabriknya Davos, mau ngobrol sama ownernya. Foto dulu. Guys, kali ini aku lagi jalan-jalan di Purbalingga, mau ke pabriknya Davos, mau ngobrol sama ownernya. Ini aku lewat pintu belakang. Yuk ikutin yuk. Nih guys, lagi di pabriknya Davos. Nah, kali ini aku mau ngobrol sama ownernya. Ini dia nih, Niko. Bener ya namanya Niko? Iya bener. Takut ya salah. Ini dia guys, ownernya Davos. Nah, aku mau tanya-tanya bukan ownernya, bukan ownernya. Apanya dong? Karyawan. Kalau karyawan boleh nggak sih ditukar, aku yang karyawan aja. Nah, karyawan. Niko ini sudah generasi keberapa? Generasi keempat. Generasi keempat. Jadi Davos berdiri sejak tahun kapan? 1931. 1931, sebelum Indonesia merdeka sudah ada Davos dulu. Udah tahun ini 94 tahun berarti. Tahun ini 94 tahun. Iya. Wow, keren banget. Terus ini nih mesin-mesinnya. Iya, ini mesin-mesin zaman dulu sekali. Zaman dulu juga udah pakai mesin ya? Bukan manual di ondol-ondol gitu bukan? Enggak. Ya mungkin udah pakai mesin sih. Iya, Cuma keren mesinnya banget. sederhana banget. Jadi contohnya yang itu tuh, yang mana? Oke, yang terserah. hijau itu. Cuma ini belum jadi nih. Ya. Ini kan kepengennya nanti kita rebuild lagi. Wow, mau bikin museum gitu? Iya, kalau bisa kita Ya. rebuild lagi. Keren. Terus ya nggak berfungsi tapi minimal bisa bergerak lah. Wow, masih bisa digerakin? Iya, masih bisa digerakin. Itu udah ada satu. Ini yang paling tua. contohnya ini yang pertama. Jadi nyetak permennya tuh satu-satu gini loh. Satu-satu gitu. Oh. Dibayangin ya satu-satu gitu. Kalau sekarang kan mesin cetakannya banyak tuh. Jadi dalam 1 detik aja tuh banyak banget keluarnya kan. Tapi kalau zaman dulu tuh satu mungkin manual pakai tangan kali ya. Mungkin saya nggak tahu ini cara kerjanya ini, tapi manual. Ini mesin yang pertama dulu. Jadi ini adalah mesin yang pertama guys. Nah, Iya, dulu kalau bentuknya- Davos yang pertama tuh yang kecil atau yang gede? Yang gede. Oh, yang biru. Yang biru. Oh, itu memang yang pertama. Iya. Lebih strong gitu nggak sih kayaknya ya? Iya, itu yang paling strong. Bener Yang kan? paling Kayaknya strong. kalau aku makan soalnya itu kayak pedes banget. Kalau yang kecil-kecil Iya. lebih nggak terlalu pedes ya? Kalau yang lain-lain lebih nggak terlalu pedas. Yang ini yang kedua. Mana? Ini nih mesin cetak yang kedua. Itu kan isinya satu. Iya. Ini isinya 2. Nah, maksudnya kalau bisa bergerak tuh kita pengen minimal bisa bergerak, nanti anak-anak lihat Oh, gitu ini loh. ondol-ondolnya. Iya, itu cetakannya gitu. Oke. Iya. Nih, Jadi- mesin permen zaman dulu. Iya, jadi ini termasuk nggak tahu ya, ini mungkin tahun 40-an kali. Tahun 40-an. Mungkin ya. Mungkin Luar 40 atau biasa, 50. pantesan ya sekarang bisa luas seperti samudra. Karena tahun 40 aja sudah punya mesin permen. Kira Iya. dulu diindil-indil guys, ternyata udah punya mesin. Iya, ya cuma ya ini nggak tahu kapan bisa selesai lah. Soalnya Tapi memang udah ada rencana iya, ada untuk rencana jadi untuk museum. kesana. Keren banget nih, Purbalingga Pride. Kalian harus pride karena ada Davos di sini. Nih guys, di pabriknya Davos ini ya, ternyata ya Ci, nggak cuma pabrik ya. Ada kayak playground, terus ada mobil. Sepertinya ini koleksinya siapa Ci, tau nggak Ci? Koleksinya ya Ya cuma itu di Yang punya kantin, Davos. anak cucu Semuanya. lantainya. Keren banget. Jadi ternyata di sini itu bisa buat outing ya Ci? ya Nah, sekolah. kita mau tanya nih ke Niko. Dia lagi di sana. Oh. Guys, di sini nggak cuma pabrik, tapi bisa buat foto-foto. Ternyata pabrik Davos secakep ini. Dan ada koleksi mobil-mobil antiknya, guys. Nanti kita tanya-tanya ya. Nih ya, bayanganku itu kalau pabrik permen itu cuma pabrik guys, ternyata indah banget. Kalian bisa lihat ya, itu ada lukisan-lukisan, terus ada mobil antik. Ini koleksinya Niko.
Iya, bukan koleksi lah. Kalau koleksi kan banyak. Ini kan cuma sedikit. Sedikit, tapi bagus Cuma dua. banget. Terus kenapa ternyata pabrik itu kok jadi bagus gitu? Oh, memang ada tujuan untuk apa gitu? Ya memang kita kan sekarang jadi open untuk ini ya, untuk kayak wisata edukasi gitu. Jadi untuk anak-anak sekolah dari TK sampai mahasiswa bisa factory visit ke sini. Factory visit. Nanti bisa lihat proses produksinya. Terus nanti juga bisa, ya biasanya ada acara macam-macam sih, ada Cooking, games. Kalau misalnya games. mahasiswa mungkin kita adain talk show gitu, mereka belajar tentang pembuatan, gimana cara pembuatannya, proses marketingnya gitu-gitu ya, tergantung lah permintaannya apa gitu. Jadi buat kalian ya dari ibu-ibu atau guru atau sekolah nih cocok banget buat factory visit di Davos ini karena tempatnya juga keren banget, terus dapat ilmu ya. Iya, yang pasti dapat ilmu. Yang pasti dapat ilmu. Gimana caranya permen Davos berdiri sejak tahun 31 sampai sekarang 2025. Gila, sebentar lagi mau 100 tahun. Nih, aku mau lihat koleksinya. Yang katanya bukan koleksi karena sedikit, tapi kita lihat ada apa aja. Terus ini ada pom bensin. Cakep. Nih guys, kita lagi jalan-jalan di area Davos. Nah, ini koleksi mobil antik ya dan unik. Tapi aku lihat ada gerobak. Apa itu? Oh, itu cikar namanya. Cikar tuh kan apa ya, kayak yang itu gerobak kuda bukan sih? ditarik pakai ya sapi. Oh, sapi ya, cikar ya, itu ditarik sapi. sama sapi. Jadi zaman dulu tuh pemasaran Davos pakainya ini. Serius? Iya, zaman perang dulu, zaman Belanda, zaman Jepang gitu. Oh, alah. Jadi pakainya ini, moda transportasinya ini dulu. Oh gitu, ini asli dari zaman Asli. dulu atau Iya, asli dari zaman dibikin dulu. lagi baru? Enggak. Luar Dibikin biasa. Guys, ini rodanya tuh kalian bisa lihat ya nanti ya. Beneran vintage, apa ya namanya ya, barang langka, bukan langka ya, barang bersejarah. Karena dulu marketingnya Davos keliling pakai si cikrak ini. Kok cikrak? Cikar namanya cikar. Cikar? Iya. Nah ini dulu pakai sapi. Pakai kereta ya ditarik sapi. Jadi kereta ini ditarik pakai sapi. Jadi dulu saya cuma dengar ceritanya ya. Ya, belum dulu lahir itu juga ya, jadi kalau jual permen pakai ini. Nah, waktu zaman Jepang, waktu zaman Belanda tuh ini kan berdiri tahun 31. Jadi kan Belanda masih di sini. Betul. Waktu zaman Belanda tuh masih lebih aman lah untuk usaha segala macam. Nah, tapi waktu zaman Jepang itu memang Perang lebih. iya, Intens. pemerintah Jepang lebih kejam lah. Jadi katanya sih sering dirampok sama tentara Jepang kalau jualan permen. Tentara Jepang juga pengen permen. Katanya dulu gitulah, sering dirampok dan lain-lain. Jadi prosesnya itu nawarinnya nyamar jadi petani. Oh. Jadi permennya ditutupin jerami gitu. Oh, iya? Terus nanti yang jual kayak seakan-akan dia tuh petani. Tapi Kayak di film-film gitu aslinya loh. jualan permen ya. Kayak di film-film kalau orang lagi ngumpet terus ditusuk-tusuk kayak jeraminya itu. Tapi ternyata ini permen. Yang lain lagi perang, Davos tetap memberikan aura bahagia dengan menyebarkan permen. Iya, gitu tuh Keren. ceritanya begitu zaman dulu. Ceritanya, ini ada tulisannya nih. Cikar, gerobak sapi. Moda transportasi yang digunakan karyawan Davos tahun 1940 untuk mengantar permen keluar kota. Permen ditutupi menggunakan jerami dan karyawan Davos berpakaian layaknya petani agar terhindar dari rampasan tentara Jepang. Jadi tentara Jepang itu pengen permen. Jadi kalau Davos lagi lewat mau dirampok. Keren banget loh, sampai sekarang masih berdiri ini guys. Kalau ini lucu. Kalau ini Guys, lucu banget. Ada stikernya Davos. Ini mobil, salah satu mobil koleksinya. Oh, Niko, ini tahun berapa mobilnya? tahun 70. Ini mobil tahun 70. Iya. tahun Jujur ya, aku 70. nggak ngerti soal mobil, jadi cuma tahunya ini lucu. Iya. Tahun 70 ini, dan ini tuh masih berfungsi. Tadi Oni Koja nyetir ya dari sini ke sini dan sering dipakai oh. Ya ini masih sering dipakai. Keren Iya. banget. Ini dicat sendiri oh.
Iya, dicat sendiri. Memang suka untuk ngotak-ngatik gitu ya. Ngotak-ngatik, iya. Selain ngotak-ngatik marketing Davos, suka juga ngotak-ngatik mobil. Iya. Lucu, koleksinya macam-macam banget. Dijual di Indonesia. Mobil ini nih mobilnya Pertamina. Oh gitu. Jadi semua mobil ini pasti pemilik pertamanya Pertamina. Oh gitu. Jadi memang kayak special edition buat Pertamina gitu kali ya? Enggak ya? Iya. Diimport khusus, Iya, diimport buat khusus buat Pertamina. Pertamina. Terus dibeli Nggak dijual bebas di dijual sini. bebas. Lucu banget. Jadi nggak beli dari baru. Nah guys, ini di pabriknya, ini di ruangan apa? Packaging. Oh, Ini ya, ini untuk packing permen yang Davos Roll. permen Packingnya yang di sini, yang gede-gede berbentuk itu. roll, iya. Namanya apa? Oh, Ya, Davos Roll itu. Davos Roll. Kalau yang kecil-kecil? yang biru, yang biru. Yang biru. Kalau yang kecil di dalam sana. Namanya Davos apa tuh? Davos Lux. Oh, Yang kotak hijau. iya, kotak Ya. hijau itu namanya Davos Lux. Kalau ini Davos Roll. Davos Roll. Baru tahu guys ada namanya. Aku tahu cuma Davos gede sama Davos kecil. Iya. Nah ini nih lagi di packaging ya, dikemas. Ya, dikemasnya di sini. Dari dulu memang pabriknya di sini letaknya. Dari dulu di sini. Dari pertama 1931 itu. Iya, di sini. Berarti masih Itu otentik. di sana ada satu ruangan yang dulu sering buat istirahat tentara Belanda. Wow, nanti kita lihat boleh. Ya, cuma sekarang jadi bengkel. Jadi bengkel. Udah berubah. Tentara Belandanya juga udah nggak ada. Udah nggak ada. Produk barunya Davos. Nih, guys, ada produk barunya dari Davos sesuai sama stiker itu ya. Iya, ini stikernya. Ini berarti baru? Yang paling baru. Bedanya apa nih? Ini ada antioksidannya. Wow, antioksidan, terus lebih pedas atau lebih Lebih nggak pedes. nggak pedas. Jadi aku atau anak-anak pasti suka nih ya. Boleh aku buka nggak sih? Oh, Boleh. coba. Oh, ini nih kemasannya ya, ada ziplocknya, jadi aman. Oh, kalau yang satu itu gede yang biru, yang hijau lebih kecil ini tanggung. Bener, nggak terlalu pedas, aman, enak banget. Terus mengandung antioksidan, keren. Produk barunya dari Davos. Dapatkan di supermarket terdekat. Bahaya, istri tekanan tinggi guys.